Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan belum makan begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i. سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه أما بعد. Yang saya hormati, yang saya cintai, guru kita tercinta, pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Mustafa, akhina mahbub Al-Habib Attas wal-Habib Ali Uraidi bin Hasan bin Ja'far, Al-Habib Attas wal-Habib Ali Uraidi bin Ja'far bin Hasan bin Ja'far Segaf, dan juga guru kita tercinta Al-Syekh Al-Doktor Amr Al-Jalani, juga guru kita Al-Ustaz Jaka Maulana dan Habib Fikri Al-Segaf, dan tak lupa pula Habib Ali Al-Masyhur, dan juga orang tua kita Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Tatang Zainuddin, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, TNI Polri, Bapak Kapolres, Dandim dan Rem, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Dan juga kita doakan para pengurus Islamic Center Jakarta, kita doakan masjid ini semakin makmur, semakin berkah, semakin bermanfaat. Dan juga kita doakan yang hadir tempat ini semuanya, insya Allah Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan dunia dan akhirat. Allah berikan kemudahan demi kemudahan urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah, singkat karena waktu sudah luar biasa. Habib enggak panjang kata. Yang pertama Habib ucapkan kata syukur, terima kasih kehadiran antum semua menghadiri haul saya punya orang tua Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Tadi saya dengar bahwa nanti kita di yaumul qiyamah, nanti dikubur akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Enggak usah khawatir. Berkat hadirnya kita di Majlis Nurul Mustafa, salawat demi salawat kita utarakan, selalu kita baca, ditanamkan rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah dengan cara membaca salawat demi salawat. Dicatatkan di dalam kitab Bahrud Dumu Ibnu Zawji. Di situ ada suatu kisah di mana di zamannya Hasan Al-Basri ada seorang ibu mengadu kepada Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ngadu, ya Imam, saya mempunyai seorang putri yang telah meninggal dunia. Saya kangen, saya pengen bertemu, berjumpa, mau melihat bagaimana keadaannya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan bacaan wirid. Setelah dibaca, beberapa hari kemudian datang ini ibu mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri dengan muka yang muram. Dikatakan, ya Imam Hasan Al-Basri, saya telah berjumpa anak saya, namun dalam keadaan yang compang-camping, dalam keadaan disiksa di dalam kubur. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Al-Imam Hasan Al-Basri bermimpi bertemu dengan putri daripada ibu tersebut, sudah memakai pakaian yang cantik indah dengan mahkota. Ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, bukankah engkau beberapa hari yang lalu dalam keadaan siksa? Betul, hai Imam. Namun tak kala itu ada seorang anak muda melewati itu pekuburan sambil membaca salawat kepada baginda Rasulullah, sehingga seluruh pekuburan yang ada di situ sejumlah 550 telah Allah ampunin semua dosa-dosanya berkat orang yang lewat membaca salawat kepada baginda Rasulullah.
Kalau orang yang lewat saja dapat mengampuni dosa-dosa pekuburan 550, bagaimana orang yang selalu membaca salawat yang hadir di majelis ini? Tentu nggak usah khawatir. Karena itu perbanyak salawat, sering-sering hadir ke majelis Nurul Mustafa. Keuntungan kita ini hadir di sini, hadir di majelis ini, khususnya acara haul. Saya punya orang tua memang luar biasa, pandai menutupi dia punya karamah. Tadi guru kita Dr. Syekh Amr mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih afdal, lebih baik daripada orang yang mempunyai karamah. Tapi ingat, maya gal karamah illa bi istiqamah. Nggak bakalan orang mendapatkan karamah tanpa adanya istiqomah. Kita ini sebenarnya udah punya nih karamah. Kenapa? Karena kita istiqomah di majelis ini. Cuman perlu kita asah, perlu kita tanya sama guru-guru kita. Kalau kita perluin itu karamah, doa insya Allah mustajab berkat kita hadir di majelis ini. Ini aminnya nggak mau sih. Yang amin insya Allah tahun ini bisa Allah berangkatin umrah dan haji. Pulang dari sini Habib doain insya Allah besok ada yang ketok pintu bawain duit 5 miliar. Kalau duit amin. Insya Allah dapat. Yakin nggak? Punya karamah antum semua. Gunain. Punya pisau udah diasah, tinggal caranya gunain. Gampang nggak tuh? Kalau mau doa mustajab, yakin keinginan yang kuat. Begitu. Karena itu hadirnya di sini kata Dokter Amr, ya, Syekh Dokter Amr mengatakan kita ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena itu kita mesti yakin kalau hadir haul itu doa yang benar. Maunya apa? Biar bebas utang kita, ya, biar bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa beli Mercy, bisa punya rumah. Begitu. Yakin nggak? Habib mau kasih ijazah buat antum biar antum semua jadi orang kaya. Umat Islam harus menjadi orang yang kaya raya. Mau nggak? Mahal tapi wiridnya mahal. Berani bayar? Bayarnya harus dibaca. Berani gak bayar? Bayarnya harus dibaca. Kalau nggak dibaca ya susah terus. Ya. Yang pertama saya ini dapat ijazah. Ya. Kalau kita baca ini semua, insya Allah Allah bebasin dari kesulitan kita. Buktiin omongan Habib. Habib kalau udah ngasih nggak main-main. Ya. Baca Bismillah 300 kali. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kemudian baca istighfar, astagfirullahaladzim 150 kali. Sebentar juga. Kemudian baca ya Hafid, ya Syafi, ya Kafi, ya Muhid. Ya Hafid, ya Syafi, ya Kafi, ya Muhid. Sama baca ayat kursi 12 kali. Cukup 10 menit nggak sampai insya Allah kelar. Ya, baca itu insya Allah rezeki itu belum habis udah datang lagi. Enak gak tuh? Besok ada yang bawain 5 miliar, sorenya udah dibawain lagi 1 miliar. Aminnya yang ibu-ibu nggak yakin sih bu. Habib doain yang baca, yang mau baca ini suaminya nggak kawin lagi. Sedikit Habib kutip masalah haul. Ya, bahwa Sayyidil Walid ini orang yang istiqamah. Beliau itu kemana-mana baca kitab, bawa kitab. Di mobil saja bawa kitab. Sampai pulang ke rumah itu tidurnya dengan kitab. Itu Sayyidil Walid. Luar biasa. Istiqomahnya, cintanya sama kaum muslimin luar biasa. Karomahnya nggak usah ditanya lagi. Ya. Sayyidil Walid ini tahu orang. Kalau aulia itu tahu orang. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah.
Hati-hatilah kamu atas firasatnya orang mukmin. Sesungguhnya dia bisa melihat dengan nurnya Allah. Suatu ketika ada anak murid saya suka hadir juga ke majelis walid hari Sabtu. Itu bahwa adiknya udah hamil 9 bulan. Dia datang, Habib ini adik saya sudah hamil 9 bulan, bentar lagi melahirkan. Mohon doanya Habib. Anda bilang anak inti ini perempuannya. Ya, iya Beb, bener Beb, perempuan. Sudah di USG, perempuan betul. Habib lihat lagi, coba segera ke walid. Segera ke walid. Minta doanya mumpung belum tidur. Datang masuk ke kamar, kemudian dia bilang, ya Habib doakan, ya saya lagi hamil ini, doakan biar selamat. Mau minta anak laki apa anak perempuan? Ditanya, mau anak laki apa anak perempuan? Kata dia, yang mana aja yang penting jadi anak yang soleh dan solehah. Kata ini calon ibu. Kemudian Sayyidil Walid mengatakan, insya Allah jadi anak yang soleh. Selesai itu dimasuk ke dalam mobil, bingung ini saudaranya. Tadi Habib Ali Sayyidil Walid bilang bakal jadi anak yang soleh, sedangkan di ESG itu anaknya perempuan. Bingung. Coba deh beli deh barang sedikit, padahal udah beli pakaian-pakaian bayi perempuan, belilah tuh pakaian bayi laki-laki, takut bener. Ternyata keluar bener, berubah jadi anak laki-laki. Karena itu innalillahi ibadan law aradu arad. Allah memiliki manusia-manusia istimewa yang apabila mereka mau Allah turutin kehendaknya. Nah itu jangan main-main kita sama aulia, jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang suka mencaci maki aulia, wali-wali Allah. Allah mempunyai manusia-manusia istimewa, itu para aulia Allah. Mereka tahu kerjaan kita, mereka tahu apa yang kita lakukan. Suatu ketika ada pada saat Sayyidil Walid meninggal dunia, ini muridnya Sayyidil Walid yang bernama Novel, pimpinan majelis taklim ada, ya. Dia setelah Walid meninggal dia nangis, ngadu sama Walid. Walid, ya Walid udah nggak ada. Novel takut terjerumus lagi. Ini Novel baru tobat di tangan Walid baru berapa tahun. Ya, Novel takut kembali lagi terjerumus ke dalam dosa. Walid, siapa yang bimbing Novel? Walid. 3 hari berlalu, tiba-tiba datang dalam mimpinya tuh Sayyidil Walid mengatakan kepada Novel, ya Novel, kalau memang benar-benar cinta ente kepada sama Walid, ente tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang Walid tidak sukai. Nah itu jangan diartiin. Mereka para orang-orang tua kita, guru-guru kita yang soleh dan solehah, yang udah meninggal dunia nggak tahu kerjaan kita. Mereka tahu kerjaan kita. Karena itu di dalam acara-acara keagamaan seperti ini, ya ada 4 kategori yang mesti kita pahami amal ibadah yang boleh kita lakukan. Yang pertama, orang mati bisa bermanfaat bagi orang mati. Bagaimana tuh? Kita nanti mati semua, meninggal semua, ya. Kita mengharapin apa nanti amal ibadah kita? Nggak bakalan, kecuali kita meminta syafaatnya baginda Rasulullah. Karena itu orang mati bisa bermanfaat bagi orang mati. Nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, sehingga kita masuk ke dalam surga berkat salawat kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Ya, saya sholat sendiri, pahalanya berapa? 1. Ada yang colek jadi makmum, saya niat jadi imam, pahalanya berapa? 27 dibagi 2 atau masing-masing? Masing-masing. Itu artinya orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Doa yang sendiri dengan doa berjamaah berbeda powernya, berbeda mustajabnya. Karena itu kita hadir bersolawat dan berdoa di sini, powernya itu berbeda. Pasang niat yang baik biar kita hidup kita selamat dunia dan akhirat serta makmur. Yang ketiga, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang mati. Ini kita hidup semua. Ada yang mati gak di sini? Nggak ada. Hidup semua nih. Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Dalilnya mana? Badal haji, badal umroh. Itu dalilnya. Orang yang pernah berhaji, orang yang pernah berumroh boleh membadalkan, menggantikan
ya untuk orang mati yang belum pernah berhaji ataupun berumroh. Kita baca doa ini kalau nggak nyampe badal haji badal umroh juga nggak boleh. Itu dalilnya. Yang keempat, orang mati bisa bermanfaat bagi orang hidup. Tadi Syekh Amr doain, ya didoain juga mau punya bini lebih gak? Ibu-ibu dia merengut aja. Bu, kalau mau laki ibu nggak mau kawin lagi, banyakin sholawat. Ya, banyakin sholawat. Orang mati bisa bermanfaat bagi orang hidup. Mana dalilnya? Saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam ya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa saat itu udah meninggal. Ya, Rasulullah masih hidup. Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Karena itu mintalah lagi keringanan kepada Allah. Yang sholat tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat nasihat siapa itu? Mayyit, ruh, orang yang sudah meninggal dunia. Mengapa Allah gak takdirkan Nabi Allah Isa alaihissalam yang jelas-jelas masih hidup, jelas-jelas masih hidup, nggak Allah takdirin itu Nabi Allah Isa? Ini menunjukkan ya bahwa orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Saya sedikit cerita, ini nggak ada ibu-ibu kan ya? Hah? Ada? Oh ada. Saya punya kakek Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf. Pada saat saya punya adik dalam kesulitan, lagi mau berbisnis, kurang 2 hari kurang lebih, perlu ditutupin itu uang. Ya kita udah bantu sebagai saudara, masih kurang juga 150 juta. Masih kurang juga 150 juta. Kita udah bantuin nih. Kita sebagai saudara nggak bisa lagi lebih dari apa yang sudah kita berikan. Sedih nih. Kok 150 juta banyak gak? Banyak. Kalau saya DP-in buat anak perawan ibu 150 juta, DP doang Bu. Ya, kira-kira diterima gak Habib? Ada yang terima tuh, alhamdulillah. Ya Rob, ntar saya catat namanya ya. Ya datengin deh. Ya. Kemudian adik saya tertidur. Singkat cerita, dalam tidurnya bermimpi bertemu kakek saya Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf. Kemudian setelah cium tangan, ini adik saya ditegur oleh kakek saya. Ente lagi pusingnya. Ente lagi pusingnya. Nangis itu adik saya dalam mimpinya. Kemudian kakek saya mengatakan, Njit tahu, mau nggak Njit bantuin? Mau Njit, ya sudah kalau begitu besok siang Njit utus murid Njit, ya besok siang Njit utus murid Njit, ya nanti ente sampaikan ciri-cirinya begini, orangnya begini, nanti ente sampaikan hajat ente, insya Allah gabul. Ditunggulah keesokan harinya jam 1 siang, ternyata betul ada Pak Haji masih muda datang ke rumah. Setelah dipersilakan masuk, bilang, Ji, anak perlu pinjaman uang 150 juta, kira-kira bisa gak? Marhaba, siap Habib, sekarang juga anak transfer. Itu berkat siapa? Berkat Umayyad, berkat ruh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka dapat bantuin kita. Karena itu jangan diartiin orang mati nggak bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dan jangan diartiin mereka orang-orang soleh, orang tua kita, guru kita yang sudah meninggal dunia, seperti guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ya, jangan dikira mereka itu tidak tahu kerjaan kita. Mohon maaf, saya pada saat habis nikah lagi, kok pada bengok? Beneran ini. Pada saat saya itu malam habis nikah lagi, itu nenek saya dari pihak Umi Syarifah Ragaya binti Muhammad Al-Attas, ya, datang melalui mimpi kepada bibi saya, ngasih tahu itu Muhammad barusan habis nikah lagi sama Fulanah binti Fulan, rumahnya di sini-sini, cirinya begini-begini. Bayangkan itu, kalau kerjaan yang sunnah saja mereka bisa tahu kerjaan kita, bagaimana kita melakukan hal-hal yang haram. Karena itu saya berpesan kepada ibu-ibu, pandai-pandai baik-baik sama mertua, pandai-pandai baik-baik sama orang tua, biar kalau suami ibu mau kawin lagi kegoda sama yang lain, udah dikasih tahu duluan. Jangan kayak Habib mujur habis nikah baru dikasih tahu. Ya Bu, kok merenggut dikasih tahu? Habib salah kali ya?
Hah? Nanti jatah suami ibu masih ada 3. Ya, mau gak Habib yang talangin tuh jatahnya? Ya, Habib yang ambilin tuh biar gak kawin lagi suami ibu, mau nggak? Hah? Oh, nggak boleh diambil biar kawin lagi gitu. Ya, ya apa? Ya, mudah-mudahan dengan acara yang luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa bersalawat kepada Rasulullah, kemampuan untuk kita selalu bisa hadir ke majlis-majlis ta'lim. Irfa'anna kulla ta'abin syadid, irfa'anna kulla ta'abin syadid, irfa'anna kulla ta'abin syadid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.